Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada 10 hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki supaya dalam rumah tangga tidak termasuk laki-laki dayus. Apa itu dayus? Dayus itu artinya lemah. Dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata ad-dayus. Dalam redaksi yang lain, ad-dayusnya dulu, ad-dayus la yadkhulul jannah. Laki-laki yang tidak mau bertindak, laki-laki yang dayus tidak akan masuk surga. Penafsiran dari hadis itu ada yang mengatakan tidak cepat masuk surga. Penafsiran lain yang dikatakan tak akan mencium bau surga. Nah, yang lain menyatakan diproses dulu, lambat masuk surganya. Yang penting hadis itu menyatakan mereka akan bermasalah ketika akan masuk surga. Nah, apa ciri-ciri laki-laki yang dayus itu? 1, tidak menegur istrinya yang berdandan berlebihan. Berlebihan dandannya dari yang biasa. Tegur, janganlah berlebihan. Yang kedua, membiarkan istrinya bersalaman dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Jadi dengan sukarela saja dia bersalaman, dipegang tangannya, Masya Allah. Tidak boleh dibiarkan oleh seorang suami. Yang ketiga, membiarkan istrinya menggunakan bahasa dan gerak-gerik yang menggoda orang lain. Nampaknya pakaiannya ini sudah menggoda ini, menggoda orang lain. Nah, bahasanya yang digunakan sudah bahasa-bahasa yang menggoda. Itu harus dipahami oleh seorang suami sebagai ar-rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap wanita, baik itu istrinya, anaknya maupun cucunya. Dan kemudian yang keempat, membiarkan istrinya bekerja di tempat-tempat yang rawan. Tempat-tempat yang rawan, apa itu karena jauhnya, apakah itu karena rawan pergaulan di tempat itu? Suamilah yang mempunyai pertimbangan, apalagi yang rawan perselingkuhan atau pergaulan bebas. Yang kelima, membebaskan istrinya atau anak perempuannya menerima tamu laki-laki yang diperkirakan tidak layak, bukan gurunya, bukan sahabatnya, laki-laki yang tidak layak, terutama yang bukan mahramnya. Yang keenam, membiarkan anak perempuannya atau saudaranya atau cucunya berduaan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Yang ketujuh, membiarkan anggota keluarganya yang perempuan tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat ini kadang-kadang dengan alasan pakaian adat, tidak menutup aurat dengan alasan mau olahraga, tidak menutup aurat dengan bermacam-macam alasan. Harus dinasihati sebagai suami, sebagai ayah, atau sebagai kakek yang mempunyai peran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Yang kedelapan, termasuk laki-laki dayus yang membiarkan anggota keluarganya menonton film-film yang buka aurat atau menonton musik-musik yang mengandung kemaksiatan. Jangan dibiarkan.
Kemudian yang ke-10, yang ke-9, membiarkan keluarganya tetap tidur pada waktu azan subuh. Waktu subuh sudah masuk, keluarga masih tidur juga. Siapa yang berdosa? Bapak dalam keluarga, sang ayah dalam keluarga. Kalau dibiarkan saja, itu namanya juga dayus di sekian banyaknya. Dan yang terakhir, yang ke-10, membiarkan anaknya bermain-main atau menganggur. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak boleh ada di antara keluarga kita yang menganggur.